Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegirangan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan. Baiklah kita mau menyambut akan kasih Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dapat terus belajar daripada karakternya. Dan karakter yang kita sudah pelajari, kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Bila kita mempunyai beban kehidupan, biarlah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, sehingga Dia akan meringankan segala sesuatunya, sehingga kita akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kita akan bergembira melihat wajahnya. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Surga menyaksikan tingkat kesempurnaan yang tinggi dan suci yang pernah ada di sana. Setiap jiwa dipenuhi dengan kasih, setiap wajah berseri-seri dengan sukacita. Musik yang memesona dalam alunan merdu diangkat untuk menghormati Tuhan dan Anak Domba. Dan aliran cahaya yang tak henti-hentinya mengalir ke atas orang-orang kudus dari wajah Dia yang duduk di atas takhta dan dari Anak Domba. Menyadari bahwa masih ada sukacita yang lebih tinggi dan lebih besar untuk dialami, karena semakin mereka menerima kenikmatan Tuhan, semakin layak mereka untuk naik lebih tinggi dalam sukacita abadi. Ya, inilah suatu pemandangan yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan ya di dunia ini untuk mendengarkan setiap amaran-amaran yang diberikan, untuk mendengarkan setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Ya, dikatakan bahwa kita akan menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan suci yang pernah ada di sana. Ya, dan setiap jiwa dipenuhi dengan kasih, setiap wajah berseri-seri dengan sukacita. Ya, musik yang memesona dalam alunan merdu diangkat untuk menghormati Tuhan dan Anak Domba. Jadi inilah pemandangan bagaimana kita akan berada di surga. Bila mana kita setia, bila mana kita mau menuruti akan setiap firman Tuhan. Maka inilah yang akan kita rasakan pada saat Tuhan datang yang kedua kali dan Dia mengangkat kita ke dalam kerajaan-Nya. Kemudian dikatakan bahwa aliran cahaya yang tak henti-hentinya mengalir ke atas orang-orang kudus dari wajah Dia yang duduk di atas takhta dan dari Anak Domba. Ya, jadi tak henti-hentinya yang mengalir ke atas orang-orang kudus itu. Ya, cahaya dan juga wajah Dia yang duduk di atas takhta itu kita akan melihat. Ya, menyadari bahwa masih ada sukacita yang lebih tinggi dan lebih besar untuk dialami, karena semakin mereka menerima kenikmatan Tuhan, semakin layak mereka untuk naik lebih tinggi dalam sukacita abadi. Ya, jadi sukacita yang Tuhan berikan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Jadi kesempatan yang masih diberikan kepada kita saat ini di atas dunia ini, biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian terus menerima persediaan baru dan lebih besar dari sumber kemuliaan dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya dan tak terkatakan. Ini ditulis di Testimony for the Church jilid 2 halaman 226 dan 227. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana kita akan bergembira melihat wajah Sang Juru Selamat itu yang selama ini kita rindukan, yang selama ini mungkin kita mimpi-mimpikan. Ya, inilah saatnya untuk kita melatih kehidupan kita. Ya, karena janjinya adalah sempurna. Janjinya pasti akan ditepati. Ya, kita sudah berada di akhir daripada bulan.
ini. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, bila mana di tahun ini ya saya masih mempunyai kelemahan atau mempunyai dosa-dosa kesayangan saya, Tuhan bantu saya Tuhan untuk saya dapat memperbaiki lagi. Ya karena waktunya sudah sangat singkat. Ya terkadang kita lalai, terkadang kita lupa. Karena kita disibukkan oleh berbagai-bagai kepentingan diri kita sendiri, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan, untuk mau menerima akan kasih-Nya itu, untuk mau menerima akan panggilan di dalam kehidupan kita masing-masing, panggilan untuk mau melayani Dia, panggilan untuk mau menceritakan akan kasih-Nya. Pada saat panggilan itu datang kepada kita, baiklah kita peka dengan itu, kita dapat membuka pintu hati kita untuk menerima, supaya Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Ya karena di sini katakan semakin layak mereka untuk naik lebih tinggi dalam sukacita abadi, dan dengan demikian terus menerima persediaan baru dan lebih besar dari sumber kemuliaan dan kebahagiaan yang tak hentinya dan tak terkatakan. Jadi Tuhan terus memberikan kepada kita karena Dia sumber segala sesuatu. Ya, Dia tidak pernah membatasi. Hanya kita manusia yang terkadang merasa ragu, merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Ya tentunya bila mana kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, terus jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai hal-hal yang dari luar. Baiklah kita boleh berada di prinsip kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya sehingga Dia yang sumber kemuliaan itu, sumber kebahagiaan itu akan terus memberikan kita, akan terus mengalirkan itu kepada kita, tidak henti-hentinya. Surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu. Ini ditulis di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 78. Ya, jadi surga adalah tempat yang indah. Dan mungkin kita sudah pergi ke tempat di mana kita mengatakan bahwa tempat itu sangat indah. Ya tempat itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya kita akan merasakan sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya kalau kita pergi di suatu tempat yang indah, kita merasakan kebahagiaan, sukacita. Apalagi tempat yang Tuhan sediakan. Sukacita yang seperti apa yang akan kita rasakan di sana? Ya kita tidak bisa membayangkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, hanya Tuhan ingin supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi teladan. Kehidupan kita di dunia ini menjadi contoh bagi setiap orang. Ya walaupun kita masih banyak kekurangannya, tetapi dengan usaha kita Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Dan kita akan melihat muka dengan muka. Jadi disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya kerinduan setiap umat manusia melihat penciptanya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Ya karena kesempatan kita berada di dunia ini tinggal sedikit. Ya kita tahu bahwa di akhir daripada dunia ini setan bekerja keras. Bagaimana dia terus ya melancarkan setiap serangan-serangannya. Ya tanpa kita sadari. Ya kita sudah dibuai oleh si jahat. Ya baiklah kita
boleh meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya mungkin saat ini banyak dari antara kita yang mempunyai pergumulan hidup, mempunyai beban di dalam kehidupannya. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Dialah jawaban kita, karena Dialah yang akan meringankan, Dialah yang akan menyelesaikan, dan kita akan mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari demi hari, apa yang kita sudah pelajari, baiklah kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat melakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Jadi inilah bagaimana takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita terus belajar, ya tidak henti-hentinya kita belajar akan nasihat firman Tuhan. Ya kita di dunia ini kita sekolah. Nanti pada saat kedatangannya dan kita diangkat ke surga, kita pun akan sekolah di dalam sekolah surga. Kita akan terus belajar bagaimana Tuhan akan memberikan kita nasihat-nasihat yang begitu luar biasa, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu. Ya di dunia ini kita hanya sementara. Ya baiklah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pada akhirnya tidak menyesali semuanya. Ya, banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup kita. Dari kita di dalam kandungan sampai kita lahir dan sampai sekarang. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Rencana yang kita tidak bisa bayangkan, tetapi Tuhan berikan untuk kita. Apapun itu rencana yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti. Ya mungkin di antara kita sudah mengetahui bahwa ini adalah hal yang benar, tetapi kita tidak bisa bertindak. Ya terus doakan. Tuhan akan memegang kita. Jangan pernah takut. Serahkan kepada Tuhan. Ya buktikan bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menuntun kita. Dia akan selalu memegang tangan kanan kita untuk terus maju. Ya, kita harus buktikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pastinya Tuhan itu setia. Pastinya Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Ya. Dikatakan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan mana yang harus kita lewati di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ya dan Tuhan akan melimpahi sukacita itu di hadapan kita. Ya walaupun akan banyak tantangan kita hadapi, tapi damai surga itu selalu ada untuk kita masing-masing. Sebagaimana murid-murid Yesus pada saat mereka berada di dunia ini, pada saat mereka menerima akan kuasa Roh Kudus itu, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka ditolak, tetapi mereka tetap, karena mereka tahu bahwa semuanya ini harus terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu bersukacita di dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita jangan ragu, supaya kita jangan khawatir dengan janji Tuhan. Percayalah sepenuhnya hanya kepadanya. Ya karena itulah jalan kehidupan, karena itulah yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Biarlah nasihat firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kita. Komitmen demi komitmen kita doakan dan kita dapat jalankan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.